Makalah. Yang pertama, pengertian makalah. Makalah adalah salah satu karya tulis ilmiah. Penulisan makalah sebagai karya tulis ilmiah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dan merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. Penulisan karya tulis ilmiah dapat berupa bagian dari tugas kuliah yang diberikan dosen kepada mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan pada tingkat sarjana. Sederhananya, makalah itu karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu. Telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual. Pembahasan isi masalah dalam makalah berhubungan dengan suatu mata kuliah atau bidang spesialisasi tertentu. Yang kedua, karakteristik makalah. Yang A merupakan hasil kajian pustaka atau laporan atau uraian hasil pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Yang B mengilustrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritis yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Yang C menunjukkan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. 3. Jenis makalah. A. Exposition, meminta penulis itu argumen yakni mengemukakan pendapat tentang sesuatu. B. Discussion, meminta penulis itu discussion yakni membahas suatu isu berdasarkan berbagai perspektif, minimal 2 perspektif, misalnya yang konvergen persamaan dan divergen perbedaan. Yang C. Explanation, meminta penulis to explain yakni menerangkan atau menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan apa konsekuensi dari kejadian itu. 4. Sistematika penulisan makalah. A. Cover. Cover atau sampul makalah membuat judul makalah serta nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tahun terbit. B. Kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian pada makalah yang berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis. Makalah. Kata pengantar diletakkan pada bagian awal makalah. C. Daftar isi. Daftar isi membuat informasi halaman dari isi makalah. Setiap bab dan subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang akan dibaca. 5. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang, berisi hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang akan dibahas. 2. Rumusan masalah, mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Masalah yang akan dibahas tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan makalah. 3. Tujuan penulisan, menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai pada penulisan makalah tersebut. Bab 2. Pembahasan. Pada bab 2, pembahasan berisi penelitian tentang ilmu atau teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah yang dipilih. Untuk menuliskan teori yang diambil dari para ahli, cantumkan identitas buku atau nama penulis, judul buku, tempat terbit, tahun terbit, dan halaman kutipan yang diambil, sehingga sumbernya jelas dan tidak diragukan. Bab 3. Penutup. Pada bab 3, penutup terdiri dari 1. Kesimpulan berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. 2. Saran berupa masukan atau usulan dan saran dari penulisan yang berkaitan dengan isi makalah. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka makalah berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Daftar pustaka ini dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari situs internet, dan lain-lain. Fungsinya untuk menunjukkan kepada pembaca sumber-sumber data dan teori dalam makalah sehingga dapat membangun kepercayaan pembaca terhadap keilmiahan makalah. Kertas kerja. Yang pertama, definisi kertas kerja. Kertas kerja merupakan sarana yang digunakan oleh auditor untuk membuktikan standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi.
Kertas kerja adalah catatan yang harus dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Kertas kerja merupakan tempat pencatatan neraca saldo, pengolongan akun buku besar, dan penyesuaian. Bentuknya dibuat berlajur-lajur. Kertas kerja dapat disebut juga neraca lajur. Tujuan pembuatan kertas kerja. Ada 3 tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu A. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Auditan kertas kerja dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Yang B. Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Pembuatan kertas kerja yang lengkap merupakan syarat yang penting dalam membuktikan telah dilaksanakannya dengan baik auditan atas laporan keuangan. Yang C. Memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Yang keempat, faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Yang A. Lengkap, artinya berisi semua informasi yang pokok atau komposisi data penting dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan atau mampu berbicara sendiri. B. Teliti, artinya tidak kesalahan tulis dan hitung. C. Ringkas, artinya pembatasan informasi pokok sesuai tujuan audit dan tidak menyajikan rincian yang tidak perlu. 5. Susunan kertas kerja. A. Draft laporan audit atau audit report. B. Laporan keuangan auditan. C. Ringkasan informasi bagi reviewer. D. Program audit. E. Laporan keuangan atau lembar kerja atau worksheet yang dibuat klien. F. Ringkasan jurnal adjustment. G. Working trial balance. H. Schedule utama. I. Schedule pendukung. 6. Fungsi kertas kerja. A. Kertas kerja atau neraca lajur dibuat karena memudahkan laporan keuangan melalui fungsinya. Berikut fungsi kertas kerja. Kertas kerja berfungsi sebagai alat yang memudahkan penyusunan laporan keuangan manual, tetapi bukan bagian dari catatan akuntansi yang formal. Kertas kerja berfungsi menjadi acuan untuk memeriksa buku besar yang disesuaikan. Jurnal. Definisi jurnal. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris maupun secara logis dalam bidang ilmu tertentu. Fungsi jurnal. Yang pertama, sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, penyebaran diseminasi hasil-hasil penelitian, pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi, sebagai penukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dijadikan sarana pelatihan menulis para dosen sebagai sumber pengetahuan baru. Jenis-jenis jurnal ilmiah. Yang pertama, majalah teknis ilmiah merupakan majalah yang memuat hasil dan temuan baru penelitian. Berkala semi-ilmiah, yaitu berkala yang memuat tulisan teknis dengan cakupan yang bersifat ensiklopedia dan ditunjukkan bagi mereka yang bukan ahli atau spesialis dalam bidang yang dimaksud. Selanjutnya, berkala sekunder, berisi abstrak atau ringkasan majalah primer yang sering disebut pula berkala penyari atau abstracting journal. Selanjutnya, sistematika penulisan jurnal. Yang pertama, judul artikel. Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maksimal menggunakan 15 kata, dicetak tebal. Yang kedua, nama penulis, afiliasi lembaga dan alamat serta alamat email penulis. Nama penulis ditulis dengan lengkap dan tanpa gelar. Selanjutnya, abstrak. Ditulis dalam satu paragraf yang terdiri atas 100-200 kata, memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, dan hasil. Selanjutnya, pendahuluan. Memuat latar belakang masalah dengan menjelaskan fenomena permasalahan yang diteliti, ditulis tanpa subbab.
Landasan teori. Untuk menemukan permasalahan dan acuan menemukan jawabannya, landasan teori bukan sekadar sekumpulan definisi suatu istilah. Selanjutnya, metode penelitian. Berisi informasi mengenai macam dan atau sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya pembahasan. Panjang pembahasan sekiranya tidak melebihi 50% dari keseluruhan badan naskah. Selanjutnya penutup. Berisi jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam bab pendahuluan dan ditulis dalam bentuk 1 atau 2 paragraf utuh. Artikel populer. Definisi artikel populer. Artikel ilmiah populer atau biasa disebut artikel populer merupakan karya tulis yang dimuat di media massa, baik surat kabar atau koran, majalah, media internet, untuk mengungkapkan ide. Yang kedua, fungsi artikel populer. Sebagai penulis ilmiah populer, pada umumnya daya dorong untuk menulis adalah berupa keprihatinannya terhadap suatu hal yang sedang terjadi, masalah atau fenomena sosial, politik, maupun ekonomi, baik di suatu daerah maupun secara luas di arah nasional dapat mendorong seseorang untuk menulis artikel ilmiah populer. Sistematika pembuatan artikel populer. Yang pertama, penetapan tema atau topik. Perlu dipahami bahwa tema atau topik berbeda dengan judul tulisan. Yang kedua, perumusan tujuan penulisan. Setelah penentuan tema atau topik, maka penulis perlu merumuskan tujuan yang akan ditulis agar dapat memperjelas arah penulisan dan tulisan menjadi tersistematis. Selanjutnya, penyusunan outline. Kerangka penulisan atau outline merupakan semacam rencana kerja yang dapat menjamin penyusunan kerangka yang diatur atau tersistematis uraiannya. Selanjutnya, pengumpulan bahan-bahan. Sebagai upaya yang membekali para guru, mahasiswa, ataupun dosen dalam menuliskan karya ilmiahnya, maka diharapkan bahwa para calon penulis tersebut telah memiliki bekal permasalahan atau topik yang akan ditulis beserta referensinya, bahkan telah mengumpulkan data. Selanjutnya, pengkajian sistematika outline. Outline yang sudah disusun perlu dikaji kembali, saling keterkaitannya, sehingga menjadi suatu bahan garis besar tulisan yang saling berkesinambungan. Selanjutnya, mengembangkan kerangka penulisan. Sesuai dengan kerangka penulisan yang telah disusun, maka data atau informasi yang diperlukan dan telah dikumpulkan perlu disajikan atau dideskripsikan serta dianalisa atau diwujudkan dalam bentuk pengkalimatan mengenai isi atau makna data tersebut. Selanjutnya, mengkaji hasil pengembangan outline. Karya tulis sebagai hasil pengembangan outline tersebut bukan merupakan hasil final, tetapi masih perlu untuk dikaji kembali terutama mengenai substansi. Materi selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk diujikan dalam sidang skripsi guna meraih gelar sarjana di dalam skripsinya. Tujuan penyusunan skripsi yaitu untuk memantapkan wawasan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan kegiatan ilmiah dengan cara memberi kesempatan memformulasikan ide, konsep, pola pikir, dan kreativitas yang dikemas secara komprehensif dan mengkomunikasikan dalam format yang lazim digunakan di kalangan masyarakat ilmiah. Sistematika penulisan skripsi. Bagi seorang mahasiswa, penulisan skripsi merupakan tugas yang mungkin sangat memberatkan. Berikut ini adalah sistematika atau tata tulis laporan penelitian skripsi. Yang pertama, judul. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, bab 1. Yang keenam, bab 2. Yang ketujuh, bab 3.
yang ke-8 bab 4 dan yang ke-9 bab 5. Karakteristik dan persyaratan skripsi, yaitu merupakan hasil karya asli, bukan jiplakan bagi sebagian atau secara keseluruhan dibuat pernyataan di atas kertas segel bermaterai. Mempunyai relevansi dengan ilmu administrasi negara dan ilmu komunikasi. Mempunyai manfaat teoritis atau praktis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan. Untuk melakukan penyusunan skripsi, mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah lulus mata kuliah dengan beban studi 110 SKS. Nilai D tidak lebih dari 20% dan tidak ada nilai E. Telah lulus mata kuliah statistik sosial bagi program studi ilmu administrasi negara, metode penelitian sosial, dan metode penelitian komunikasi bagi program studi ilmu komunikasi, dan memenuhi persyaratan administrasi keuangan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing. Tujuan penulisan tesis adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Sistematika penulisan tesis adalah: yang pertama, sampul tesis; yang kedua, halaman judul; yang ketiga, halaman pengesahan; yang keempat, halaman pernyataan; yang kelima, kata pengantar; yang keenam, daftar isi; yang ketujuh, daftar tabel; yang kedelapan, daftar gambar; yang kesembilan, daftar lampiran; yang ke-10, arti simbol dan singkatan; yang ke-11, abstrak. Bagian utamanya yaitu terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. G. Disertasi. 1. Pengertian disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah akademik hasil penelitian lapangan dan atau kepustakaan mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu dan atau teknologi yang dilakukan calon doktor di bawah bimbingan pengawasan para pembimbing dengan menggunakan pendekatan transdisipliner. 2. Tujuan disertasi. Penyusunan disertasi ditujukan oleh calon doktor maupun membuat deskripsi, analisis, dan sintesis atau fakta atau gejala yang diteliti atau hasil kajian teori dan atau desain baru yang dibangun sendiri, atau memodifikasi atau mengembangkan model teoretik dan atau desain yang sudah ada terlebih dahulu yang dapat dibuktikan sesuai dengan kaidah ilmiah untuk kaidah ilmiah. Untuk itu, penyusunan disertasi dapat dilakukan dengan penelitian lapangan dan atau kepustakaan. 3. Sistematika penulisan disertasi. Karya ilmiah disertasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. A. Bagian awal. Bagian awal terdiri dari 1. Sampul, 2. Halaman judul, 3. Halaman pengesahan,
4. Halaman pernyataan orisinalitas. 5. Halaman peruntukan tidak harus ada. 6. Halaman riwayat hidup. 7. Halaman ucapan terima kasih. 8. Halaman ringkas bahasa Indonesia. 9. Halaman summary atau bahasa Inggris. 10. Halaman kata pengantar. 11. Halaman daftar isi. 12. Halaman daftar tabel. 13. Halaman daftar gambar. 14. Halaman daftar lampiran. 15. Halaman daftar simbol, singkatan dan definisi. B. Bagian utama. Bagian utama disertasi dengan pendekatan kuantitatif, mainstream, positivistis, atau dedukatif. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian atau 1. Manfaat teoritik. 2. Manfaat praktik. Bab 2. Tinjauan pustaka kerangka dasar teoritik fleksibel judulnya. Bab 3. Kerangka konsep penelitian adalah A. Kerangka konseptual. B. Hipotesis. C. Hukuman antar variabel. Bab 4. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. B. Populasi dan sampel penelitian. C. Variabel penelitian dan definisi operasional. D. Lokasi penelitian. E. Metode pengumpulan data. F. Analisis data. 5. Bab 5. Hasil penelitian. A. Deskripsi data. B. Pengujian hipotesis. 6. Bab 6. Pembahasan atau fleksibel. 7. Bab 7. Penutupan atau kesimpulan. B. Saran dan implikasi. 1. Saran. 2. Implikasi.